Oke. Ya loh, Pak. Oke, kita akan mulai. Minta kesediaan Ibu Porni pimpin kita doa, Ibu. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami ada di Zoom ini Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Usada untuk memulai materi Kambium yang sementara ini kami ikuti bersama, kami belajar bersama, tapi bagaimana kami menghidupi setiap materi dari kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami semua, dan kami terus mempraktekannya itu bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti Zoom ini Tuhan sebagai grup Deborah. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, bukalah pikiran kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati pikiran kami melalui materi yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Usada. Berkati Zoom yang kami ikuti bersama, berkati jaringan internet Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa sehingga memberkati jaringan ini tetap baik, tidak ada gangguan sedikit pun dalam nama Yesus. Berkati semua alat-alat yang kami pakai, alat komunikasi ini Tuhan, baik itu laptop ataupun HP, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Usada yang akan menyampaikan materi, supaya dengan kuasa hikmat Tuhan sajalah hamba-Mu dapat menyampaikan materi ini dan kami menerimanya. Dan kami percaya kami boleh mempraktekkan setiap kebenaran-Mu yang disampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Iya. Oke, silakan ngobrol dulu. Saya sambut telepon ada dari Jakarta ya. Iya Pak. Iya. Jadi ayat hafalan bagaimana? Sudah. Yang lain nggak bisa ya Bu? Iya, Ibu Mutiara nggak bisa sama Ibu Risma. Iya Bu. Di mana Ibu Pendeta Endar? Bu Endar. Mana Bu Endar ke pental. Yes. Oh. Ke pental. Ibu Dewi juga ikut ini konferensi Ibu Dewi, enggak ya? Bu Dewi ikut konferensi kan di Jakarta Bu Dewi. Ayolah Bu Dewi. Biar kita kumpul dong. Saya Bu, Senin saya ada kebaktian wanita, Selasa saya ada diakonia, Rabu saya nggak ada, Kamis saya ada sermon, Jumat saya ada PJJ. Jadi saya Sabtu saitun. Jadi ada aja semua kegiatan Bu. Minta izin dulu. Iya. Itu Oktober Bu, Oktober kan? Masih lama Oktober. 14 sampai 16 Oktober. Masih lama Bu. Ibu datang? Datang lah, masa kita di Jakarta, yang Papua aja datang. Kita datang Bu. Itu acara apa Bu? Acara konferensi untuk halal bil halal lah, untuk ini yang pembicaranya ini kan adalah Bapak Paul yang itu loh, anaknya Bapak Derek Richardson itu. Yang itu acara apa Bu? Apa gereja apa Bu? Kairos. Ibu Marni. Oh, Ibu Dewi belum ikut Kairos ya? Udah ikut. Ya. Oh iya, benar. Iya, ikut dulu lah. Besok lah ikut dulu kursus Kairos ya. Habis ikut komunitas paling bagus lagi ikut Kairos. Itu ikut Kairos itu berapa bulan Bu? Cuma 5 hari. 5 hari, Say. Oh, 5 hari. Iya, aduh, kalau ikut itu tuh. Iya, luar biasa. Luar biasa deh. Luar biasa. Makanya ini kita-kita yang kayak begini nih, jadi hanya gregetan gitu loh, Bu. Iya. Itu di mana ikutnya, Bu? Di Zoom. Sekarang ikut Zoom aja. Lewat Zoom kayak begini. Nah, tuh Pak Usada tuh jelasin tuh. Ternyata Ibu Dewi ini belum ikut kursus Kairos, Pak. Jadi Pak selesai pemuritan Pak. Biar nanti lebih afdol lagi gitu loh Pak. Oke, pasti lebih mantap lah.
Iya makanya. Iya, Ibu-ibu, yang minggu lalu kita kan sudah belajar tentang pelayanan sebagai gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Iya, ayat hafalan kita itu 20 Matius 22 ayat 37 Iya, ayat sampai hafalannya ini kan selalu 40. dikumandangkan di gereja-gereja jadi apa? Iya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalan, Ibu-ibu masih ingat nggak definisinya apa artinya pelayanan sebagai gaya hidup? Definisi Waktu lalu kita belajar, apa definisinya artinya pelayanan sebagai gaya hidup? Apa yang begini Pak ya? iya, kalau pelayanan sebagai Sumbernya gaya hidup dari itu artinya Allah, Sumber ilahi ya. pelayanan sumber ilahi. bukan sebagai kegiatan, tetapi persembahan hidup kita seluruhnya untuk Oke. apa? Yang ini, yang kemarin di dalam kotak itu Ibu Elsa nggak minta dihafal ya? Ada di dalam kotak di Oh, halaman dalam iya. 5. Nah, itu definisinya pelayanan sebagai Karena gaya hidup. terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia Ya. Iya. melalui saluran kasih bagi Kasih kemuliaan Tuhan. bagi kemuliaan Tuhan. Ibu Endar hafal, Bu? Kita nggak disuruh. Isinya aja Kita yang cuma 4 itu aja Pak. Nah, ini Pak, PR kita itu keterbebanan, pelayanan, sama Iya. masuk titik Nanti yang apa. PR itu nanti sama Ibu Elsa bahasnya ya. Oh gitu. Iya, nanti dibahas sama Ibu Elsa. Saya hari ini menyampaikan materi yang ke-8. Tapi saya hanya mengingatkan yang materi minggu lalu itu tentang pelayanan sebagai gaya hidup. Ya, jangan lupa definisi itu karena definisi ini harus terinternalisasi dalam pikiran kita. Ya, jadi ada di dalam kotak itu artinya penting sekali diperhatikan. Karena itu yang dijabarkan selama materi itu kemarin itu hanya ini saja dipilah-pilah. Pelayanan terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaan Tuhan. Nah, tanamkan ulang itu, hafal, karena kemudian itu akan menolong kita untuk mengerti, oh itu artinya pelayanan sebagai gaya hidup. Ya, kemudian kalau ayat hafalannya, saya yakin ibu-ibu pasti semua tahu ayat hafalan ini karena ini sangat mendasar bagian ini. Iya, iya, karena itu hari ini sore ini saya hanya ingin KKR di depan ibu-ibu saja. KKR saya itu melewati pengajaran, nanti terakhir saya akan pukul dengan sebuah perenungan. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi yang ke-8 ya. Pola pelayanan amanat agung. Ya, saya akan share screen. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Nah, bagian ini nanti ibu-ibu yang sudah dapat di Kairos sudah pernah mendapatkannya, bagian ini sama ya, sama, sebagian besar sama. Nanti Ibu Dewi ikut Kairos bisa dipertajam lagi kalau belajar tentang hal ini. Nah, kalau kita lihat di sini pola pelayanan amanat agung itu bisa disingkat PPAA ya, biasanya sering disingkat begitu. Oke, sebelum kita belajar kepada pola pelayanan amanat agung, ibu-ibu tahu kenapa disebut amanat agung? Itu wasiat. Kenapa amanat itu disebut amanat agung? Yang harus dilakukan. Bukan. Kenapa amanat ini disebut amanat agung? Iya, karena apa datangnya dari Tuhan. Kan agung itu kan hanya yang dari yang mulia. Hanya Tuhan gitu, Allah yang agung, yang mulia. Sumbernya Kristus, Pak. Oke, jadi harus tahu ya kenapa disebut agung, karena amanat ini adalah Sang Maha Agung sendiri yang memberikan amanat atau perintah itu. Kemudian berikutnya, kenapa disebut agung? Karena luasnya, jangkauannya. Kemudian dalamnya isi perintah itu. Dan penyertaannya yang berlangsung kekal selamanya. Makanya disebut agung. Oke, amanat pertama yang diberikan kepada manusia disebut amanat apa? Ini amanat agung. Amanat agung ini kan diberikan kepada kita sesudah kebangkitan Kristus.
sebelum naik ke surga. Kalau amanat pertama diberikan kepada manusia apa? Selamatan itu. Mengelola bumi. Mengelola bumi apa lagi? Usahakan Disebut mandat apa? mengelola Disebut mandat apa? mandat Mandat budaya namanya. Jadi mandat budaya itu di Kejadian 1 ayat 28. Jadi perintah untuk beranak cucu, kemudian dan bertambah banyak. menata alam Bumi. semesta yang Tuhan ciptakan ini. Jadi ini dasar. Jadi ibu-ibu bisa memberikan nasihat kepada anak ataupun kepada orang muda yang belum menikah bahwa menikah itu adalah perintah pertama yang Tuhan berikan sejak manusia itu diciptakan. Jadi orang yang menikah itu adalah melaksanakan mandat budaya, perintah dari Tuhan sendiri sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Coba Ibu Agustina baca Kejadian 1 ayat 28, Bu. Ini yang disebut dengan mandat budaya. Kejadian 1 Ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Jadi ini disebut dengan mandat budaya ya. Jadi kalau mau konseling orang yang mau nikah, jangan lupa baca ayat 26, 27 lebih dahulu, bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kemudian baru jelaskan ayat yang ke-28 tentang perintah untuk menikah. Kemudian baru dibacakan kebutuhan manusia di dalam pasal 2 bahwa manusia itu memiliki kesepian yang rohani namanya. Jadi manusia itu tidak baik hidup seorang diri. Itu perintah Tuhan. Nah, kemudian perintah kepada pasangan di ayat pasal 24 ayat 20 pasal 2 ayat yang 24 25. Jadi seorang meninggalkan ayah dan ibunya. Itu menunjukkan 5 kedewasaan di situ. Ya, ini wawasan saja untuk ibu-ibu. Jadi untuk menolong biasanya di dalam konseling pernikahan itu kita harus mulai dari dasar ini. Ya, saya tidak dalam rangka katekisasi pranikah sore hari ini, tapi saya menjelaskan ini untuk menolong kita mengerti bagian ini ya. Jangan sampai ditanya nanti nggak tahu. Ya, sekarang kita akan masuk bagian kisah ini. Saya itu sangat senang punya rumah, tidak sebesar ini. Saya suka rumah itu cukup, tetapi halamannya luas. Ya, saya senang sekali. Jadi saya mendambakan, walaupun sekarang belum punya rumah ya, belum punya rumah. Ya, doakan saja supaya suatu saat punya rumah, entahkah di Jakarta, di Papua, di mana saja terserah. Amin di Papua. Iya. Nah, ada kisah ini, ibu-ibu sekalian. Ada seorang tuan rumah ini baik hati, orang yang sangat baik, sangat dihargai dan dihormati oleh para karyawannya, para pelayannya, para ART-nya dalam istilah kita sekarang. Dia baik sekali dan yang melayani di rumah ini cukup banyak dan mereka sangat senang dan sangat menghormati tuannya. Suatu saat tuannya mau pergi, tuan dan nyonyanya mau pergi. Nah, kemudian waktu mereka mau pergi, mereka memberikan satu perintah. Di gambar ini kelihatan bahwa rumah ini gentengnya ada bocor yang ditanda kedap-kedip itu. Ya. Ya. Ini tempatnya bocor, kemudian sebelum mereka berangkat, mereka memberikan pesan, tolong perbaiki genteng yang bocor ini. Ya, yang lain para pelayannya itu di rumah sangat senang sekali karena mereka ingin menunjukkan terima kasihnya kepada sang tuan dan sang nyonya. Nah, sesudah itu tuan dan nyonyanya pergi. Waktu mereka pergi, para pelayan ini membersihkan pagar, membersihkan halaman, membersihkan tembok, mengerjakan hal-hal penting di dalam di rumah itu. Tapi mereka lupa
memperbaiki genteng yang bocor ini. Pada waktu kemudian tiba-tiba nyonya dan tuannya itu pulang pada waktunya. Nah, kalau Ibu Dewi jadi tuan dan nyonya, pertanyaan Ibu yang pertama apa, Bu? Bagaimana keadaan rumah kita? Apakah gentengnya sudah dibenerin gitu? Ya, jadi Ibu akan tanya, karena perintahnya tadi adalah utamakan genteng ini, karena ini bocor. Nah, tapi para pelayan itu adalah pelayan yang baik. Mereka lupa memperbaiki hal ini. Ya, di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan banyak perintah-perintah yang baik. Tetapi seringkali kita lupa perintah yang utama. Betul. Ya, kita sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas, sibuk mungkin dengan pelayanan, tetapi yang utama kita bisa lupa. Nah, yang kita pelajari pada sore hari ini adalah disebut amanat agung, itu perintah yang sangat penting, perintah utama yang tidak boleh diabaikan, karena yang memberi perintah ini adalah Tuhan Allah yang Maha Agung tersebut. Ya. Kita ingin menunjukkan terima kasih kepada Tuhan, tetapi kita lupa yang utama yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Ini dasar pertama yang kita lihat, betapa seringkali amanat agung itu terabaikan oleh gereja. Sibuk dengan kegiatan sana, kegiatan sini, tapi lupa tugas utamanya untuk memenangkan jiwa, memberitakan Injil tersebut. Iya. Ya. Nah, sekarang Ibu-ibu kita lihat di sini, di dalam Matius pasal 28, ini kita berbicara tentang amanat agung. Ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali karena Yesus yang memberikan perintah. Ya. Kita membaca ulang bagian firman Tuhan ini, amanat agung ini. Saya mohon kesediaan Ibu Endar tolong bacakan, Bu. Ya, Pak. Ya, silakan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Oke, terima kasih, Bu. Nah, bagian ini, Ibu-ibu sekalian, sudah sering kita baca, sudah kita hafal posisinya, tapi kalau kita pilah-pilah dengan baik bagian firman Tuhan ini, bagian ini harus menggema dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi betapa sangat luar biasanya perintah ini. Ya, kalau kita lihat Tuhan berkata segala kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita diberikan perintah untuk pergi, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian mengajarkan segala yang telah kuperintahkan. Perhatikan segala yang kuperintahkan ini artinya murid-murid sudah mendengar, sudah memahaminya. Jadi sama seperti kita sudah belajar berakar, bertumbuh, berbuah, dan juga pengajaran lainnya dari kursus Kairos maupun pelajaran-pelajaran rohani yang lainnya. Nah, kita dilengkapi seperti kita belajar di awal buku ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan itu bukan janji kosong. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita sesungguhnya hanya alat saja. Tuhan yang menyertai dan memberikan kemampuan kepada kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, begitu luasnya perintah ini. Segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu, senantiasa. Jadi kita lihat kalimat ini begitu ya. Segala, semua, segala, senantiasa. Ya. Jadi ini penekanan yang saya berharap menambah dan membuka wawasan pikiran kita kembali akan begitu indah, begitu besar, begitu agungnya perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menggerakkan kita untuk bagian ini menggema di dalam hidup kita. Ini yang memberikan daya dorong untuk kita memberitakan Injil, kemudian daya tarik juga untuk orang datang kepada Tuhan. Ya. Oke, nah
Dari kalimat ini, dari 3 ayat ini, ayat 18 sampai 20, inti utamanya ini ada yang dicetak tebal ini. Ya, induk Jadikan kalimatnya. semua bangsa murid. Induk kalimatnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah utamanya. Ya. Jadi dari ketiga ayat ini yang ditekankan, frase yang ditekankan, kalimat yang ditekankan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi ini diingat ya, meskipun dia panjang, ini penekanan utamanya. Ini perintah utamanya yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam 2 bagian ya, pelajaran kita sore hari ini. Amanat agung ini kita akan pelajari dalam 2 sesi. Hari ini 1 sesi, kemudian minggu depan sesi yang kedua. Nah, bagian dari amanat agung ini terbagi 2. Yang pertama itu 1 amanat, 1 sasaran ya. 1 perintah. Perintahnya jadikanlah semua bangsa, itu menunjukkan sebuah kuantitas, menunjukkan jumlah. Ya. Jadi semua bangsa, jadi bukan hanya kepada orang tertentu, kelompok tertentu, suku tertentu. Iya. Kalau ibu-ibu lihat gambarnya di slide ini, itu gambar bumi. Jadi kita diperintahkan untuk memuridkan semua bangsa, sasarannya semua bangsa. Luas sekali ya, sangat luas sekali. Ya. Saya kagum dengan satu lagu yang dinyanyikan 257 bahasa. Pernah dengar? Belum pernah ya? Lagu Belum ini ya? apa? Ya, nanti kita akan dengarkan ya. Nah, kemudian yang kedua, sasaran amanat agungnya, sasarannya amanatnya muridku, itu menunjukkan kualitas. Ya, mutunya. Kalau bahasa kita, bahasanya Ibu Endar, bahasa orang Jawa, itu menunjukkan bobotnya. Iya, mutunya, kualitasnya. Ya. Jadi dalam melaksanakan amanat agung ini sasarannya 2 ini. Tetapkan ya, ini goal yang harus dicapai. Semua bangsa, semua orang, semua suku. Muridku menunjukkan kualitas, jadi kita harus memuridkan. Bukan sekedar menginjili, memenangkan orang, tetapi kemudian harus dibina, harus dimuridkan. Ya, karena yang Tuhan kehendaki itu adalah kualitas, bukan jumlah. Oke. Nah, kemudian ini bagian yang kedua, ini karakteristik, maksudnya ini caranya atau strateginya ya. Strateginya itu ada 3. Penginjilan, baptislah, kemudian ajarlah itu pembinaan, kemudian pergilah itu pengutusan. Ya. Jadi kita lihat di sini begitu lengkap ya. Kita diperintahkan untuk menginjili. Ini strateginya. Kemudian yang kedua, kita juga membina. Ya, membina, tapi bukan membinasakan ya, membina yang benar ya. Ya. Kemudian setelah dibina, diutus, bukan diam saja sebagai orang yang sudah memperoleh pembinaan kerohanian. Ya. Jangan menunggu sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi laksanakan sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan di bagian masing-masing. Ya, jadi ini bagiannya, jadi ibu-ibu harus paham. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena saya hanya bagian pelajaran kita hari ini, hanya kita belajar sasaran. Kalau karakteristiknya baru minggu depan. Apakah ada pertanyaan sebelumnya tentang sasaran ini? Saya persilahkan. Supaya kalau tidak tahu sasarannya nanti salah arah. Jadi sama seperti saya mau pergi ke satu tempat, saya nggak tahu tujuannya. Kemana mau pergi? Ya. Pernah pergi tanpa tujuan nggak? Enggak. Nggak pernah ya. Jadi Ibu Endar mau pergi ke Jakarta, ditanya orang, mau kemana? Mbuh, nggak tahu. Iya. Ibu Agustina mau pergi ke puncak, ke konferensi ITS,
ditanya orang, tanya sama apa anak dan suami, mau kemana? Nggak tahu. Naik mobil di taksi ditanya mau kemana Bu? Nggak tahu. Iya. Ini Jadi saya kita harus tahu. Gimana Bu? ini yang baptislah ini saya baru Itu menyadari Pak. Saya kan taunya penginjilan itu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ya, ternyata baptislah ini itu penginjilan gitu ya Pak ya. ya itu maksudnya itu memenangkan Bu. Jadi unsurnya itu menginjili kemudian membawa orang diteguhkan menjadi anggota keluarga Allah dalam pelayanan pembaptisan. Iya ya. Oh iya. Jadi Ya, jadi hasilnya itu itu ya maksudnya. Pak. Jadi Iya. hasilnya begitu. Iya. Oke, nah sekarang saya yakin sudah mengerti ya. Kita akan membahas bagian pertama dulu, sasaran dulu. Jadi tetapkan sasarannya. Pertama, ingat jadikanlah. Jadi kita harus menjadikan sesuatu. Ya. Yang kita jadikan itu semua bangsa, menunjukkan sebuah kuantitas. Jadi jangan hanya kelompok atau suku tertentu, tempat tertentu, tapi siapapun, apapun yang Tuhan perintahkan, ini menunjukkan kuantitas. Jadi wawasan kita harus dewasa. Ya. Kemudian yang kedua, muridku. Itu artinya betul-betul orang yang kita jangkau itu bukan hanya sekedar diinjili, dibina, tetapi orang ini betul-betul berkualitas. Nah, ini yang nantinya akan menjadi multiplikasi, pelipat gandaan. Ini tugas kita, ya. Jadi meskipun kita sedikit, nanti ibu-ibu misalnya dapatnya 2-3 orang murid. Ingat satu kalimat ya, pekerjaan besar seringkali dipercayakan oleh Tuhan untuk orang yang kecil atau sedikit. Ya, masih ingat kisah tentang Gideon? Gideon lawannya berapa orang? Lawannya Gideon itu 135.000 pasukan bersenjata lengkap. Sedangkan pasukan Gideon jumlahnya bukan pasukan, itu rakyat. Saya waktu membaca itu kadang-kadang saya tertawa tetapi juga sedih. Bayangkan saja pasukan bersenjata lengkap dari suku Midian, suku Amalek, itu 135.000 bersenjata lengkap dengan sudah terlatih. Sedangkan yang bersama Gideon 32.000. Jadi satu orang rakyat berhadapan dengan 4 tentara. Normal nggak? Ya. Jadi tentara bawa senjata lengkap, yang kita bawa itu cuma 3 senjatanya. Suluh, buyung, sangkakala. Ini perang atau karnaval. Tapi Tuhan bilang dengan orang yang membawa 3 senjata ini, aku akan menyerahkan bangsa Midian. Sesudah itu Tuhan bilang terlalu banyak. Masih ingat kisahnya ya? Dikurangi lagi dari 32.000. Ternyata yang gentar, yang takut itu 22.000. Sisa 10.000. 10.000. Jadi satu orang melawan 13,5 orang. Iya, dibagi. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Tolong suruh mereka minum air di tepi Sungai Harod. Sungai Harod itu artinya kegentaran. Terus yang pisahkan, yang mengambil dengan mulutnya langsung menghirup seperti anjing, sama atau yang satu lagi dengan mengambil pakai tangannya dicedok begitu. Yang mengambil dengan tangannya 300 orang. Tuhan bilang dengan 300 orang akan kuserahkan bangsa Midian yang jumlahnya bagai belalang dan pasir di tepi laut itu. Jadi 300 orang melawan 135.000 orang. Satu orang harus menghadapi 450 prajurit. Kemarin hari Minggu saya khotbahkan bagian itu. Ternyata Tuhan itu tertarik kepada kualitas bukan jumlah. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita kepada sebuah kualitas bukan jumlah. Tetapi kalau jumlahnya banyak dan berkualitas, itu akan luar biasa lagi. Tetapi kita lihat dalam pekerjaan Tuhan, dalam banyak hal, Tuhan tidak menekankan tentang kuantitas.
Ya, tentang kuantitas yang tidak bermutu itu. Makanya sepanjang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ibu-ibu kalau mempelajari kemudian tenang, coba pelajari, baca Alkitab ulang, baca misalnya Markus saja, yang paling pendek Markus, ibu-ibu akan menemukan satu benang merah, bahwa Tuhan Yesus banyak waktunya selama 3,5 tahun itu habis bersama dengan para murid. Hidup bersama dengan murid, melatih 12 murid. Hanya 12 orang. Tidak banyak. Hatinya, pikirannya, konsentrasinya, hidupnya, investasinya kepada 12 murid ini. Ya. Ada yang kemudian gagal, bukan? Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya di gereja, di kelompok, di yayasan, kita tidak memilih-milih, tetapi ada memang orang yang perlu kita mendapatkan perhatian khusus dan serius supaya mereka ini menjadi generasi penerus atau orang yang berkualitas tersebut. Jadi ini tujuannya. Jadi bukan memilih-milih kasih. Jadi ada orang kalau di dalam gereja itu disebut sebagai lingkar dalamnya. Orang penting, orang kunci, orang kuat. Bukan kuat karena keuangan dan kedudukan, bukan, tetapi karena kualitas. Ya, ini penting sekali. Jadi dalam pemuridkan itu kita harus memperhatikan siapa yang berkualitas. Tidak semua orang bisa memiliki sebuah kualitas yang baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini banyaknya buku ya yang bisa dipakai ibu-ibu untuk ini bagian ini ya. Bisa dipakai untuk belajar ya. Tidak usah pusing dengan buku-buku ini ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kita akan belajar ini bahasanya, ibu-ibu juga jangan pusing, ini pakai bahasa Yunani tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu artinya matetes ya. Jangan salah baca ya, nanti jangan kalau pemurikan jangan bilang ini tentang sate di belakangnya, bukan. Itu bahasa Yunani, Mateus sate itu ya. Kemudian yang di bawah itu jangan salah baca, jangan baca pantat ya. Pantat etne, semua bangsa itu. Ya, itu bahasa Yunani itu. Ya, nanti kalau misalnya nggak tahu lewatin aja karena kan ada yang tidak belajar bahasa Yunani. Ya, kemudian ini tulisannya artinya matetes. Matetes. Ya, ya. Ini matetes ya. Jadi orang yang sedang menjadi murid magang seorang rabi. Ya. Jadi matetes ini orang yang sedang belajar mengikuti filosofi tertentu. Ya, belajar filosofi tertentu. Ya, ini matetes. Nah, kelompok pemuritan di kami ini disebut matetes ya pertama kali karena ini sebagai dasar. Matetes itu artinya murid Kristus, orang yang sedang belajar. Ya. Oke. Nah, bagian ini nanti ibu-ibu bisa baca di bagian bawah itu pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kata matetes itu, ibu-ibu sekalian, itu biasanya digunakan dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul, itu biasanya secara umum untuk menjelaskan tentang 12 rasul itu, 12 murid. Nah, kemudian pengikut Yesus dalam lingkup dan tingkat komitmen yang lebih luas. Ya, mereka yang di luar kelompok 12 murid tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi murid-murid dari kelompok dan tradisi yang lain. Jadi matetes ini bisa disebut dalam sebutan umum. Ya, sebutan umum. Nah, kemudian di dalam Talmud. Jadi ini gambarnya gambar sendal karena begini ibu-ibu sekalian. Jadi pada zaman dulu di dalam kehidupan orang bangsa Yahudi, murid itu adalah orang yang mengikuti sang guru. Dan dalam istilah mereka, murid yang menghirup debu di belakang sang guru. Makanya digambarkan seperti sendal itu. Ya. Orang yang ikut, jadi betul-betul belajar bukan hanya seperti di kelas, tapi seluruh kehidupannya itu. Jadi belajar kehidupan. Makanya pemuritan yang baik itu bukan sekedar kita transfer ilmu, tetapi hidup dalam keseharian. Ya.
Supaya hidup kita itu jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, belajar bersama-sama. Jadi misalnya seperti kelompok Deborah ini, sebenarnya idealnya kita bertemu, punya proyek bersama, misalnya menginjili pelayanan atau pelayanan bersama, menginjili bersama, pergi bersama gitu. Jadi ada proyek yang dilakukan, kemudian belajar. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengingatkan, ya. Tidak sempurna, tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi kita saling mengingatkan. Nah, tetapi ada perbedaan. Kita lihat di sini, Yesus sama dengan para rabi, guru pada waktu dalam memanggil, mengumpulkan murid-murid. Tetapi Yesus juga berbeda, ya, karena dia memiliki pengertian sendiri apa arti menjadi murid Kristus. Jadi kata matetes itu digunakan secara umum, sama dengan para rabi yang lain, tetapi Tuhan Yesus memiliki sesuatu pandangan yang berbeda. Nah, sekarang kita membuka di dalam Injil Lukas pasal 14. Mari kita lihat perbedaan cara Yesus memilih para murid dengan orang-orang yang rabi yang lain. Kita membuka Injil Lukas 14. Ya. 14 25 sampai 35. Ya, oke. Mohon kesediaan Ibu Porni, tolong bacakan, Bu. Di Alkitab kita, silahkan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, terima kasih Bu Porni. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya di ayat-ayat yang dibacakan tadi. Kita lihat di sini ya. Ayat 26, 27, dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak gampang bukan menjadi murid Kristus? Ya. Nah, tapi jangan salah tafsir ya, ibu-ibu. Jadi kalau jadi murid Tuhan itu benci bapak, benci ibu, benci anak, benci saudara, bukan. Saudara laki, saudara perempuan. Oh iya betul, kita harus benci. Ternyata diperintahkan seperti itu. Jadi harus teliti perhatikan kata dia tidak membenci bapaknya, ibunya. Ya kalau ia tidak membencinya, itu tidak layak. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya itu
menempatkan Kristus sebagai bagian yang paling utama. Ya, yang paling utama. Memang kadang-kadang penterjemahan ini kalau tidak diteliti, kemudian tidak dikaji dari sisi bahasa, bisa salah menjelaskannya. Begitu tidak gampangnya ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas kasih yang paling utama. Yang kedua, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, tidak dapat menjadi muridku. Ya. Tunggu. Kok nggak ada suara Bapak ya? Oke, maaf Ibu-ibu, tadi Ibu Elsa ada ini karena ada panggilan, ada itu. Ya, jadi itu ya. Jadi ayat yang ke-27, kemudian ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, tidak menjadi muridku. Jadi kita lihat di sini, ibu-ibu sekalian, syarat menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak gampang. Jadi bisa sampai di sini kita sasaran kualitas murid itu. Sampai betul-betul mereka cinta Tuhan. Betul mereka dapat mengerti eh, apa arti memikul salib dan mengikut Tuhan. Kemudian melepaskan diri dari segala keterikatan dunia ini. Ya, ini bisa dijabarkan lebih luas, lebih dalam lagi bagian ini. Ya, bisa dikaji, digali lebih dalam lagi. Jadi ini sasaran kualitasnya tidak mudah bagi kita. Ini kehendak Tuhan, ya. Tuhan tidak ingin murid yang asal-asal jadi, asal-asalan gitu loh. Iya. Saya berharap bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang sesudah belajar pemuritan, belajar khusus Kairos dan belajar yang lain, akhirnya tersisih dari kualitas murid ini. Ya, karena memang di dalam pelayanan, termasuk di dalam pemuritan, nanti ibu-ibu akan menemui, akan terjadi sebuah seleksi. Jangan kaget, yang bertahan dan yang setia kadang-kadang adalah orang yang sederhana, yang punya hati. Orang lain yang mungkin kita harapkan, misalnya orang yang pintar, orang yang berkedudukan tinggi, ternyata mundur dari kualitas murid itu ada. Ya. Saya kasih contoh sederhana ya. Pada suatu kali ada satu gereja, saya senang sekali. Saya bilang, Bapak majelis ya? Iya. Nah, majelis itu dia bervariasi. Ada satu majelisnya itu adalah tukang security, satpam, atau ada orang-orang yang kedudukannya rendah di kantor, ada yang OB segala macam. Dia jadi majelis gereja. Kemudian saya tanya yang lain, Bapak jabatan Pak, ada bos, punya perusahaan segala macam, punya kedudukan di kantor. Mereka duduk bersama-sama. Kemudian saya tanya kepada teman yang jadi gembala di situ, kok bisa mereka duduk bersama-sama? Saya ingin tahu gitu ya. Ingin tahu kenapa mereka bisa duduk bersama-sama, karena biasanya terjadi gap orang yang kaya dengan yang miskin, kedudukan tinggi dan rendah itu. Nah, dia bilang begini, syarat untuk menjadi majelis di gereja kami tidak memandang latar belakang, ekonomi, pendidikan, tapi syaratnya ialah mereka harus ikut kelas pemuritan dulu. Siapapun mereka. Karena yang ditekankan itu adalah panggilan dan hati. Sehingga kemudian mereka waktu duduk bersama-sama tidak memandang latar belakang diri mereka. Tidak menghina atau tidak menganggap rendah atau minder terhadap yang lain. Sehingga gereja itu jumlah majelisnya yang berkualitas itu sangat banyak karena melewati satu syarat, yaitu dimuridkan dulu. Ya, dimuridkan, mereka dilatih begitu. Karena kecenderungan kita, kesalahan kita di gereja suka begitu, bukan? Pilihnya yang kaya, punya kedudukan tinggi, pintar, punya pengaruh. Akhirnya ya itulah ribut kemudian dengan hamba Tuhan. Ya. Itu yang terjadi, bukan?
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambaran murid ya. Jadi, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya. Saya senang kalau dari sisi pribadi ya, kalau misalnya waktu setelah memuridkan ada muncul yang ibu-ibu atau teman-teman yang lain yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang lebih bersemangat, yang lebih karismatik. Kata karismatik itu bukan gerakan karismatik, itu maksudnya punya wibawa, punya pengaruh ya. Itu sangat luar biasa. Itu sangat saya dambakan. Saya akan senang sekali melihat misalnya Ibu Porni, Ibu Agustina, Ibu Endar, Ibu Dewi bersemangat luar biasa. Kalau saya guru yang tidak baik, saya akan minder. Kemudian saya akan iri. Waduh, mereka lebih hebat dari saya. Waduh, mereka dipakai secara luar biasa. Ya. Nah, kalau suatu saat ibu-ibu ketemu orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih canggih, lebih berpengaruh, bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati, tidak dengki kepada mereka? Ada yang punya usul? Ya paling kita menganggap ya apa yang ada di dalam diri kita ya disyukuri aja. Itu kan kelebihan dia, ya itu yang dia punya gitu. Karena Ya, ada di dalam diri dia, belum tentu ada yang dipunya, yang ada yang saya punya belum tentu dia punya. oke, jadi mensyukuri ya Bu ya. Oke, Iya. yang lain? Saya kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Ya, jadi sebagai penyemangat ya Bu ya. Kalau dia bisa, Penyemangat. saya juga bisa. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Oke, Ibu Endar? Bekerja sama, Pak. Bekerja sama, ya, bekerja sama dengan bidang masing-masing ya. Kalau Ibu Dewi, suaranya belum dibuka, Bu. Ya bersyukur jadi bisa saling melengkapi. Bersyukur ya. Nah, kalau semua hal yang Ibu lakukan tadi, Ibu-ibu lakukan, Ibu-ibu pasti akan ada sedikit hati dengan orang tersebut. Karena ada satu yang kurang. Kira-kira apa yang kurang yang Ibu-ibu belum lakukan? Ya Jadikan melengkapi dari murid. kelebihan kita, Pak. Jadikan murid. Tidak. Ada satu di dalam ilmu kepemimpinan. Dukung mereka. Kalau kita mendukung orang yang hebat itu akan mengingat kita, bahkan dia akan mengingat kita lebih besar dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kalau di gereja, di rumah, di lingkungan, di yayasan, dimanapun kita berada, muncul orang-orang hebat, jangan sebagai kompetitor, Ya. jangan anggap sebagai pesaing kita. Ya. Apalagi kalau kita memuridkan mereka, kita bina mereka, kita beri perhatian. Ingat prinsip Yohanes, dia harus makin bertambah, aku makin berkurang. Berkurang. Ya, karena kita ini punya hati, ibu-ibu sekalian, meskipun kita hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang muncul orang yang lebih hebat, ada terjadi gesekan, ada rasa iri, ada rasa kita kurang lagi dianggap. Itu bisa terjadi di dalam semua lini, termasuk pelayanan. Tapi kalau kita mendukung dia, ya bukan mencari muka ya, kita mendukung dia menjadi orang hebat, orang itu akan melihat sesungguhnya kita ini seperti gurunya, temannya, sahabatnya, pendukungnya. Dan dia akan mengemukakan itu, membicarakan itu kepada orang lain. Kita tidak minta sanjungan, bukan, tapi itu memang prinsip di dalam mengasihi dan juga memberikan sebuah delegasi. Ya. Begitu senangnya, ya. Sama seperti misalnya pengalaman saya bersama dengan guru saya. Dulu yang mendorong saya untuk bertobat dan melayani itu guru SMA saya. Dia begitu senang, begitu bangga, walaupun suatu saat pernah terjadi begini. Saya tahu hatinya tidak mudah. Suatu kali pas saya tamat SMA, kami bertemu di dalam satu lomba. Ya, lomba cerdas cermat PSPB. Bayangkan yang saya hadapi guru saya sendiri, guru PSPB saya di SMA, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa itu. Waktu di bersaing di kota kabupaten kami bersaing. Sekolah kami itu kan di desa, di kecamatan. Nah, dia guru, termasuk guru yang vokal, guru yang pintar.
Nah, kami cerdas cermat, saya mewakili kecamatan saya, Ibu mewakili kelompok Persekutuan Guru Persatuan Guru Republik Indonesia. Bayangkan di depan banyak orang, kelompok guru saya itu kalah sama kami. Ya, kalah. Bayangkan hati sebagai seorang guru. Tapi saya salut sama ibu itu, dia datang, dia salam, dia peluk saya. Saya senang, saya bangga punya murid meskipun saya kalah. Saya tidak bisa lupa apa yang dilakukan oleh ibu itu. Dia berjiwa besar. Seharusnya kadang-kadang kita kan rasa ada malu, mungkin telinga kita merah, bukan? Terjadi seperti itu. Tidak gampang. Nah, di gereja juga saya sering temukan, misalnya hamba Tuhan senior, hamba Tuhan hebat, tapi kemudian muncul anak-anak alumni baru yang fresh graduate itu. Khotbahnya bagus, kemudian jemaat suka mempraktekkan dia, bertanya kepada dia, kemudian kita sedikit-sedikit tersisih. Nah, terjadi itu. Gesekan biasanya antar hamba Tuhan. Kalau kita tidak berjiwa besar. Ya. Jadi kalau ingin berjiwa besar, betul-betul kita menjadi seorang murid, kalau kita sudah tamat, kita sama dengan guru, bahkan kita bisa belajar bagaimana hidupnya, dan kadang dalam kehidupan kita nampak ada orang yang lebih berpengaruh daripada gurunya. Ya, jadi harus berjiwa besar ya. Malah kita doakan, kita dukung dia. Itu cara yang terbaik. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin kita itu hanya menjadi penggemar ya. Ya, gambar ini lucu ya, Tuhan Yesus sampai gitu. Fan ini memang ada bukunya, buku ini berisi sindiran. Karena ada banyak orang menyebut dirinya orang Kristen tetapi hanya jadi pengikut, tapi tapi tidak peduli hidup mereka, gaya hidup mereka tidak berubah. Hanya menjadi penggemar saja, dan ini kita temui sangat banyak. Ada bukunya, bagus sekali untuk menyindir atau untuk menohok orang. Not a Fan judulnya. Ya, nanti Ibu Porni bisa beli buku itu, Bu. Nah, bukunya ini judulnya. Ya. Jadi jangan hanya menjadi, ini bukunya penulisnya bagus sekali. Kyle Idleman ini bagus sekali dia nulis buku. Bukunya tidak mahal, di bawah 100.000, 60.000 rasanya bukunya. Ya. Oke, jadi Tuhan tidak pernah terlalu tertarik dengan fan, dengan penggemar. Ya. Jadi Tuhan ingin betul-betul kita berkualitas, mencari orang yang mengikutnya dengan komitmen penuh, itu yang Tuhan cari. Nah, ini buku-buku yang bagus ini. Ya, buku bagus. Saya ada beli buku itu, jadi bukunya, saya membaca buku itu aja saya sangat diberkati, ibu-ibu sekalian. Jadi saya belajar banyak dari David Flatt ini, karena dia mengajarkan untuk melayani secara radikal. Ini bukunya sama ya. Nah, kemudian ini juga, ini Radical Together bersama. Ini bagus sekali. Nah, sedangkan yang kita pelajari hari ini itu bukunya ini kebanyakan. Ya. Ini ditulis selama kurang lebih 30 tahun jadi buku ringkasan ini. Ya, ini bahasa Indonesia semuanya. Ya. Jadi bagus sekali ini juga ya bukunya. Jadi saya sedang pameran buku ini. Promosi buku kepada ibu-ibu. Kemudian bukunya John Stott juga ini. Ya. Jadi kalau mau konsentrasi di pemuritan, memang kita belajar buku-buku ini untuk menolong kita, membuka wawasan kita, ya. Walaupun memang harus banyak waktu untuk membaca, ya, membaca. Bagus-bagus sekali bukunya. Ya, saya sangat diberkati, sangat dikuatkan. Ya, menorong bahkan sangat semangat ya menemukan kembali, karena mereka itu hamba-hamba Tuhan ini lahir dari pengalaman dan juga pemahaman kebenaran firman Tuhan. Dari ini seperti David Flatt ini, nanti kalau ibu membaca, dia itu adalah orang dari mega church. Mega church itu gereja yang besar, yang puluhan ribu jemaatnya. Tetapi dia bertobat karena dia merasakan sebuah kekosongan. Di situ dia dapat uang banyak, pengaruh besar, tempat yang mewah segala macam. Tapi kemudian dia melayani
diingatkan Tuhan tentang mutu kualitas tentang pemuritan. Kemudian dia pernah melayani juga di kalangan orang-orang gereja bawah tanah di China. Di situ dia menemukan sebuah perenungan tentang sebuah kualitas. Sangat berbeda sekali jemaatnya yang di gereja mega church tersebut, yang ribuan orang, dengan mereka yang ada di daerah-daerah yang ditekan oleh komunis, daerah-daerah yang tertinggal itu, yang untuk hadir saja bersekutu, itu penuh perjuangan antara hidup dan mati. Dia melihat sebuah perbedaan yang sangat signifikan tentang kualitas iman itu. Ya, jadi buku ini mengajarkan kita untuk berakar secara radikal, iman yang betul-betul berakar sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Iya. Jadi baca buku ini, Follow Me, kemudian radikal ini menolong kita untuk mengerti tentang pemuritan yang sangat mendasar. Ya. Kemudian dikasih buku ini, Gracie Love, kasih seperti orang gila gitu lah. Jadi artinya betul-betul sangat-sangat fanatik. Sangat fanatik karena cinta Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Sedangkan kalau George Barna ini membuka wawasan kita karena dia menggunakan sebuah survei, dan itu membuka pemikiran kita. Itu bagus sekali, George Barna ini. Saya suka sekali belajar dari George Barna ini karena dia menggunakan riset dan penelitian. Ya, kemudian John Stott, kalau John Stott itu sangat kuat sekali di dalam pemuritan. Seorang dosen kelas dunia yang bagus sekali, buku-bukunya sangat banyak sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia, buku John Stott itu sudah diterjemahkan ya, literatur perkantas juga. Jadi ini bukunya ya. Ya, ini bukunya, ibu-ibu bisa ini ya. Saya sudah lama beli buku ini. Ya, sudah lama. Jadi buku ini tahun 2013 saya beli. 2013. Ya, waktu di Jakarta saya beli. Karena ini tentang misi dunia. Oke, jadi kita lihat di sini perbedaan Tuhan Yesus dan kita pada masa kini. Lihat gambarnya, satu berkaki dengan kasut, satu pakai sepatu era sekarang ini. Kita belum memahami apa artinya menjadi murid Yesus jika belum menangkap betapa radikalnya kemuritan. Pemuritan itu sangat mendasar, sangat penting, sangat serius, membutuhkan daya, dana, doa, hati yang dilakukan dengan maksimal. Jadi kalau kita belum betul-betul mengerti ya arti tentang pemuritan Yesus itu, jadi kita belum memahami artinya bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Iya, betul-betul harus dipahami secara mendalam, harus sangat-sangat serius sekali. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ibu Dewi ada, Bu? Berkat apa yang Ibu dapat sampai di sini? Ya, artinya untuk menjadi murid Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh, Pak. Iya, sungguh-sungguh dan sangat sungguh-sungguh. Sangat serius bagian ini. Kemudian memuridkan juga adalah pekerjaan yang sangat serius, yang sangat berarti. Ya, jadi ini sasarannya. Sasaran amanat agung itu bukan main-main. Iya, is the best, yang terbaik di dunia gitu, yang harus diberikan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi, Yesus mengambil istilah murid yang umum pada masanya dan menggunakannya untuk menggambarkan hubungan kita dengannya. Nah, jadi dari gambaran hubungan itu, Yesus menjelaskan ketentuan dan tuntutan kemuritan yang sejati terhadapnya, yang melampaui semua model kemuritan pada masa itu. Jadi berbeda dengan para pemuritan pada waktu itu. Dan kita pun harus mencontoh ini dalam hidup kita sampai saat ini. Ya, makanya saya sangat senang dengan pemuritan seperti ini karena saya merindukan bahwa setiap orang dimuridkan itu berkualitas. Meskipun saya tidak langsung ke Lampung, ke Papua, ke Jakarta, tapi misalnya ibu-ibu, Ibu Porni punya murid 12 orang misalnya, Ibu Endar, Ibu Dewi, Ibu Agustina punya 12, wah senang sekali. Saya tidak bisa berkhotbah langsung di Papua, di Lampung, di Jakarta, karena saya berada di sini, tapi kemudian ibu-ibu memuridkan, waduh itu sebuah kebahagiaan tersendiri yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai suatu bermegah di dalam Tuhan.
Bermegah di dalam Tuhan itu bukan sebuah kesombongan, tetapi rasa senang, rasa bangga yang rohani. Karena melihat para murid menghasilkan murid-murid, dan para murid yang dimuridkan juga menghasilkan murid yang lain. Nah, itulah yang betul-betul luar biasa. Tetapi ingat ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang yang memuridkan, ingat ya, bahwa kita harus betul-betul merendahkan hati kita. Ya. Mungkin murid kita akan menonjol, ya. Jadi orang kecil yang rendah hati itu besar di hadapan Tuhan. Jangan tergoda menjadi orang besar. Ya, jadi orang besar, jangan tergoda. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, Tuhan tidak berbicara tentang memenangkan orang-orang yang sekedar menjadi pengikut penganut ajarannya. Misinya, ingat ya, misinya yang hijau di bawah itu, melipat gandakan murid-murid yang penuh komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang telah Ia perintahkan. Jadi misi Tuhan itu sangat jelas sekali. Melipat gandakan murid-murid yang penuh komitmen, yang full komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi ini pekerjaan yang sangat-sangat serius sekali. Ya. Nah, ingat ini ya, sasaran kualitasnya kita sudah belajar di buku kedua. Ini rumah pertumbuhan. Jadi pertama, harus kita ingat dasarnya pribadi dan karya Kristus. Jadi sama seperti rumah, ini pondasinya. Sesudah pondasi itu dibangun, berikutnya kita masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, ini lantainya. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, maka dinding, tembok itu tidak bisa dibangun. Temboknya itu adalah bagaimana memahami sebuah pengajaran, kemudian karakter berubah, kemudian juga bertumbuh di dalam pekerjaan atau di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, kemudian atapnya yang melindungi itu semuanya, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memahami, kita melakukannya dalam hidup kita. Setelah kita melakukannya, kita menularkannya kepada orang lain. Jadi memahami, melakukan, kemudian menularkannya. Jadi ingat rumah pertumbuhan ini menjadi bisa menjadi visi kita di dalam memuridkan. Jadi tolong pikirkan baik-baik bahwa setiap pribadi yang kita muridkan itu, mereka memahami pribadi dan karya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian pastikan mereka sudah memiliki hidup baru di dalam Tuhan, kemudian mereka hidup dalam disiplin rohani. Ya, dasarnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 tentang pokok anggur dan carangnya itu. Tanpa relasi dengan Tuhan, semua hal itu tidak akan terjadi yang di atas. Ya. Jadi bertumbuh. Ini kelihatannya simple, gampang, tetapi ini membutuhkan kerja keras dan juga waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Alangkah indahnya di umur-umur kita sekarang ini, ibu-ibu punya murid, wah, bangga sekali ya. Punya murid, nanti misalnya ada murid sekolah minggu kita atau remaja kita kemudian menjadi dosen, menjadi hamba Tuhan. Kita tuh merasa senang, kita bersyukur. Asal jangan kita pamerkan sana sini, itu muridku loh, itu dulu aku yang ngajarin dia. Kalau nggak aku ajarin dia nggak akan bisa loh, nggak akan begitu. Hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita juga begitu, pamer-pamerkan begitu ya. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti paham ya semuanya. Paham dan juga mungkin merasa, waduh, begitu luar biasa, begitu besar. Mungkin juga perasaan yang lain muncul. Beban, tugas, dan tanggung jawab ini tidak mudah. Saya senang sekali dengan kalimatnya almarhum pendeta Mengapul Segala. Dia bilang begini, seringkali kita itu salah ya menantang jemaat. Biasanya ada KKR begini, siapa yang terbeban menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, silahkan maju. Kira-kira apa yang salah dari kalimat itu? Ya, sekarang kan hamba Tuhan itu hanya pendeta. Mau jadi
Ya, Padahal dari kalimatnya, Bu, dari kalimatnya. kalimatnya. Yang terbeban. Oh, Yang terbeban. Kata terbeban. Jadi dia bilang jangan tekankan yang terbeban, yang terpanggil. Yang terpanggil. Karena panggilan itu lebih kuat daripada sebuah beban, katanya. Karena kalau panggilan itu orang mengerti panggilan hidupnya. Itu penggunaan istilah yang dipakai. Saya suka dengan Bang Apul itu ya, almarhum. Saya kaget juga meninggal beberapa waktu lalu ya. Itu kami cukup dekat di dalam pelayanan. Oke, nah jadi kita lihat di sini, ini tadi ya yang kita pelajari, sasaran kita itu kuantitas semua bangsa, ya, Matetes itu tadi. Nah, kita lihat di sini. Saya kalau ingat bagian ini, ingat Ibu Elsa di dalam kursus Kairos ya. Ya, semua bangsa. Karena yang bawa renungan ini dulu kan Ibu Elsa ya, Ibu Pornia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Saya sampai tersenyum, nggak bosan tuh ngomong bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa terus. Karena ternyata memang begitu. Kita lihat di sini. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu sudah merupakan perintah Tuhan yang diberikan kepada Abraham sebagai bapak orang beriman di dalam Kejadian pasal 12. Kaum di muka bumi. Ya, semua kaum di muka bumi ini. Jadi diberkati untuk menjadi berkat itu memang sudah Tuhan berikan di dalam berita firman Tuhan yang ditetapkan dalam panggilan Abraham. Kemudian Tuhan Yesus di dalam amanat agung, Matius pasal 28. Kemudian di dalam bagian akhir dari Alkitab, Kitab Wahyu, semua bangsa, kaum, suku, bahasa itu akan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ini memang sebuah frame yang sangat besar sekali menjadi panggilan di mana Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitranya di tengah pekerjaan Tuhan yang sangat luas ini. Bayangkan kalau lahir orang-orang hebat di pelosok Papua, beberapa orang dari hasil pemuritan Ibu Porni, nanti di Lampung Ibu Endar, itu akan bisa merambah ke berbagai tempat, Ibu Dewi, Ibu Agustina, ibu-ibu yang lain. Ya. Berdoalah supaya dapatkan murid-murid yang betul-betul berkualitas. Investasikan hidup bersama mereka. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Bagaimana sasarannya kepada semua bangsa. Nah, ini sama dengan di kursus Kairos ya. Jadi kita lihat ini yang berwarna merah ini adalah hundreds people, suku terabaikan tersebut. Termasuk wilayah Indonesia. Ya, khususnya ibu-ibu yang berasal dari wilayah barat ya. Ya, Ibu Dewi, Ibu Endar, Ibu Agustina. Ternyata suku terabaikan itu terbesar sekarang di Indonesia itu wilayah barat Indonesia, Sumatera khususnya. Ya. Sumatera itu daerahnya merah. Nah, ini jendela 1040 ini wilayah lintang di dunia yang membutuhkan pemberitaan Injil dan banyak suku terabaikan di situ ya. Jadi ini yang perlu kita menjadi perhatian kita. Kemudian ini ada kelompok usia. Ya, kelompok usia. Nah, jadi 414 ini jendela 414 ini maksudnya karena memang di dalam penelitian banyak orang bertobat membuka diri untuk percaya kepada Tuhan di dalam usia ini 414 ini. Memang di dalam pengalaman ibu-ibu sekalian paling mudah di usia ini orang menerima Tuhan Yesus. Dan kelompok ini sangat besar jumlahnya. Ya, makanya jangan pernah anggap enteng pelayanan sekolah minggu. Bagaimana gereja kita di depan, ke depan, itu terlihat dari bagaimana sekolah minggu pada masa kini. Saya mengulangi ya, bagaimana gambaran dan jadinya gereja kita di depan, itu tergantung dengan kita melihat sekolah minggu kita masa kini. Ya. Jadi membina anak-anak dari kecil itu akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita tidak tahu, mungkin di sekolah minggu kita nanti ada yang jadi presiden, jadi anggota militer yang hebat, menjadi orang yang jujur di bisnis, menjadi hamba Tuhan yang dipakai di mana-mana, kita tidak tahu.
Yang kita lakukan adalah kita dengan maksimal mendoakan, memperhatikan Roh Kudus yang bekerja menolong anak-anak kita. Dan ingat ya, saya ingatkan, Tuhan seringkali memakai orang yang sederhana untuk pekerjaan yang besar. Coba perhatikan pemimpin bangsa kita yang dipakai menjadi presiden, latar belakangnya bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang hebat. Petani, anak orang sederhana, pekerja yang seperti Pak Jokowi itu kan cuman orang-orang industri mebel biasa. Ya, banyak hal Tuhan memakai untuk pekerjaan yang besar, untuk pemimpin besar itu adalah orang-orang sederhana. Oke, kemudian kelompok berikutnya. Kelompok profesi, ibu-ibu yang bekerja di kantor. Ini orang yang bekerja ini banyak sekali di bidangnya. Ini ada buku Aus Hillman tentang ini 9/5 ini. Windows. Jadi jendela 9/5. Maksudnya ini adalah jam kerja. Orang yang masuk dari jam 9 sampai jam 5. Atau kalau di Indonesia mungkin jam 8 sampai jam 4. Karena di bagian ini perlu dijangkau. Ya, di Jakarta itu memang dulu saya hampir tiap minggu khotbah di salah satu kantor ya pemerintahan. Kemudian juga di kantor-kantor swasta yang lain. Banyak sekali kelompok-kelompok bank, kelompok-kelompok persekutuan yang lain, saya senang sekali. Ya, kelompok di Astra, kelompok di perbankan, kelompok di itu juga cukup banyak. Jadi kalau ibu-ibu di kantor atau punya jemaat di kantor, anjurkan mereka memiliki persekutuan di kantor masing-masing. Ya, ini penting sekali karena di situ adalah ladang penginjilan di mana mereka memberi pengaruh. Ya, tekankan Kolose 3 ayat 23 di situ. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orang bisa melihat perbedaan ini loh orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya walaupun resikonya tidak gampang konsekuensinya. Contohnya begini ya. Saya punya teman di Bandung, dia jujur, dia tidak ikut proyek-proyek korupsi segala macam, dia dulu kerja di Telkom. Tiap hari dia masuk kantor itu dia diejek. Ya, kalau dia masuk itu teman-temannya bilang, diam-diam. Pendeta datang, pendeta datang. Ya, karena dia tidak mau kompromi dengan berbagai hal yang penyimpangan uang, mengambil keuntungan dari proyek segala macam. Ya. Dia diejek karena kesucian hidupnya, karena komitmennya tidak ikut terlibat gitu. Ya. Lama sekian tahun dia dipanggil. Jadi kalau ini misalnya dia datang, orang-orang itu sengaja diam, tapi berbisik-bisik. Itu loh pendeta datang, pendeta datang. Tidak mudah ya. Pernah juga ada seorang anak jadi stres di sekolah di Tangerang. Karena dia menjadi anak Tuhan yang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak ikut teman-temannya yang berkata-kata kotor, kemudian kalau ada sampah dia buang segala macam di tempatnya, dia ambil. Dia diejek oleh teman-temannya. Kadang-kadang suka dilemparin sampah, dia ngambil begitu. Karena dia ingin menjadi berkat begitu. Tapi dia bilang tidak mudah untuk menjadi berkat. Karena yang kita hadapi itu memang lingkungan hidup di mana orang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Siapa yang pernah minum Coca-Cola? Pernah. Saya. Semua pernah ya? Nah. Iya, Coca-Cola ini bisa kita belajar dari prinsip Coca-Cola. Dia bilang begini. Artinya apa ini Bu Dewi? Nggak pandai saya bahasa Inggris, Pak. Hah? Maksudnya kira-kira apa? Jadi maksudnya semua tangan di seluruh dunia ini akan memegang Coca-Cola. Semua orang dapat memegang Coca-Cola. Apakah tercapai? Capai. Visi mereka itu tercapai bahwa seluruh dunia ini lihat yang warna merah itu semua orang ini Coca-Cola. Jadi ini bisnis saja
bisa sampai. Kita lihat nih gambar-gambar itunya, botolnya itu, kalengnya. Thailand, Jepang, Amerika, Afrika, Asia, ya, negara-negara Eropa, seluruh dunia. Jadi bayangkan saja Coca-Cola saja punya misi supaya setiap tangan, setiap orang itu memegang Coca-Cola di seluruh planet di bumi ini, di muka bumi ini pada tahun 2000-an. Dan mereka tercapai. Ya, memang beda bisnis dengan pemberitaan Injil. Nah, kita lihat di sini. Jadi menghasilkan kualitas murid Yesus merupakan kunci untuk menjangkau kuantitas semua bangsa. Saya ulangi ya. Jadi menghasilkan kualitas murid itu kunci untuk menjangkau kuantitas semua bangsa. Kalau kita menemukan murid yang berkualitas, mengajarkan yang berkualitas, itu kunci utama untuk mendapatkan jumlah yang besar itu. Ya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan bermaksud memadukan pemuritan dan misi dunia secara strategis. Ya. Oke. Menurut ibu-ibu, mana yang penting? Apa hubungannya antara pemuritan dan misi? Kalau pemuridan itu kan kita memahami benar apa yang bagaimana pribadi Yesus, apa yang Tuhan Yesus mau, kita dapat memahami, otomatis misi itu akan bisa seiring sejalan. Oke, terima kasih. Ya, kita memahami sekali dengan pemahaman akan Tuhan itu sendiri, pelayanannya bagaimana yang Tuhan mau, sehingga misi itu akan tercapai. Misi. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana kalau di dalam pelayanan kita hanya memuridkan tanpa misi? Yes. Sulit Apa juga. yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya, Kalau kita pasti hanya gagal, memuridkan Pak. tetapi tanpa misi. Gagal, Pak, karena tujuannya itu kan misi, Pak. Oke, sebaliknya, bagaimana kalau kita hanya misi tapi tidak memuridkan? Kedua-duanya itu harus Ada yang berkesinambungan. pergi. Nggak ada yang pergi ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ini menarik, gambarnya begini. Bill Hall berkata, jika gereja belum menjadikan pemuritan sebagai agenda utama, penginjilan dunia hanya sebuah angan-angan. Mimpi saja. Ya. Tidak mungkin memenangkan dunia hanya melalui penambahan rohani, bukan pelipat gandaan rohani. Jadi Tuhan bermaksud memenangkan dunia dengan strategi pelipat gandaan rohani melalui pemuritan yang intensional. Intensional itu maksudnya terjemahannya disengaja. Disengaja itu maksudnya ditata, diatur, dibuat. Ya. Yang ngomong ini orang dari menulis buku Bill Hall ini dari buku The Disciple Making Church. Jadi gereja besar. Ini hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Mega Church, seorang hamba Tuhan. Jadi dia menyadari pentingnya pemuritan, bukan jumlah. Ya. Ya, gambarannya seperti ini. Misi itu memberikan arah di depan. Tujuan utama. Pemuritan itu memberi daya. Kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan. Kalau hanya misi tanpa pemuritan, kita sama seperti menghasilkan orang untuk percaya kepada Tuhan tapi tidak berkualitas. Kalau kita memuridkan tanpa misi, itu artinya kita menumpukan sumber daya tetapi tidak punya arah yang jelas. Ya, jadi ini hubungan pemuritan dan misi. Ada orang yang bertanya ke saya sebelumnya, mana yang duluan, misi atau pemuritan? Kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Iya, bayangkan saja kalau sepeda hanya ada ban depan, ya, nggak ada ban belakang, maju nggak? Nggak akan bisa. Kalau hanya ada ban belakang, nggak ada ban depan, Nggak bisa. nggak bisa jalan. Jadi setiap kali ibu-ibu memuridkan, pikirkan untuk arahkan ke misi. Muridkan, hasilnya misi. Muridkan, hasilnya misi. Terus begitu, terus. Ya.
Nah, ini orang naik sepeda ya. Jadi memberi arah Alkitab, kemudian menuntun kita. Ini gambaran ilustrasi saja. Nah, ini ya, Ibu Dewi tolong baca, Bu. Ini sasaran akhir pelayanan. Sasaran akhir pelayanan tidaklah berhenti pada pertobatan ataupun bahkan pertumbuhan, melainkan ketika pelayanan itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja yang memenuhi tempat dan panggilannya di dalam dunia untuk membawa orang memuliakan Tuhan. Oke, jadi terima kasih Bu Dewi. Jadi pelayanan kita tidak berhenti pada orang yang bertobat dan bertumbuh, tetapi kemudian menghasilkan murid-murid Kristus yang kemudian melakukan lagi pekerjaannya, ya, memenuhi tempatnya dimanapun mereka berada dengan tujuan memuliakan nama Tuhan dan nantinya melahirkan murid-murid yang baru lagi, terus memuridkan, terus memuridkan, terus memuridkan, terus memuridkan. Itu sasaran akhirnya. Sesuatu yang tidak berhenti tetapi kontinuitas. Ya. Jadi ini tujuannya, muridku menunjukkan sebuah kualitas. Nah, ini kembali kepada perintah dasar tadi. Sang Tuan dan Nyonya tadi memberikan perintah utama, perhatikan genteng yang bocor itu. Yang lain itu baik, tetapi perintah utamanya perhatikan genteng yang bocor. Ya. Nah, ini ayat hafalan kita untuk minggu depan dan ibu-ibu udah tahu. Oke. Sekarang sebelum kita diskusi, saya mengajak kita untuk merenungkan, dengarkan lagu ini dengan baik ya. Kurang lebih 8 menit, lagunya cukup panjang. Ya. Sudah kedengaran? Belum. Belum, Pak. Tunggu sebentar ya. Ntar saya ulangi dulu. Itu klik audionya dulu di bawah kanan, kiri bawah. Sebelum share screen, ada bawah tuh share sound, kiri. Iya, sudah saya share sound. Oh, coba. Oke. Sudah. Ini 257 bahasa, silahkan dengarkan. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Dios te guarde, penghuni kaumatan baita, aku wani
Indah bukan? 257 bahasa. Ya, pelajaran kita hari ini kuantitasnya semua bangsa. Kualitasnya murid Kristus. Bayangkan kalau Injil di 257 bangsa itu dinyanyikan amin, 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 amin seperti itu tadi. Ini yang saya maksud tadi itu Bu Agustin, KKR. Untuk menggugah, mendorong, menyemangati, mungkin membuat kita menangis, terdorong untuk bersemangat memuridkan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, ada kesan, ada berkat? Silahkan. Ibu Porni gimana Bu? Setelah Ibu melihat lagu itu dengan itu tadi suaranya belum dibuka Bu. Ya, sangat diberkati sekali Pak. Ya pujiannya, tapi juga materi hari ini. Oke. Dan Apa yang Ibu mau buat setelah melihat itu? ya memang pemberitaan ini yaitu jadi pergumulan saya waktu masuk jadi pendeta itu bergumul sekali, kok kita ini pendeta-pendeta tapi ya hanya hidup untuk diri sendiri ya, kebanyakan kemapanan. Tapi ya puji Tuhan bahwa itu juga menjadi doa saya di Papua ini supaya betul-betul kualitas orang-orang jemaat ini yang dibutuhkan. Iya. Karena banyak kita gereja hanya lihat kuantitas.
Kuantitasnya itu dalam arti ya hanya dengar, tapi setelah itu hidup lagi seperti ya orang dengan berbagai ada kejahatan lah apa yang dilakukan oleh umat sendiri ya. Itu sedih dan menangis gitu. Ya, kadang-kadang ini Bu, teman-teman hamba Tuhan, kami juga pernah mengalami hal tersebut ya. Sebenarnya kadang-kadang tidak menyadarinya, karena kita terjebak di dalam sistem gereja. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam gereja, misalnya mengembalakan, sudah ada pelayanan full dari Senin sampai Minggu. Ya, sudah. Persekutuan doa, kunjungan, acara ini, kegiatan ini, persekutuan ini, apalagi kalau Rutinitas jemaatnya itu besar. Jadi akhirnya lelah secara fisik, kemudian hanya menjalankan yang itu saja di dalam. Ya. Jadi tidak menyadari hal tersebut dan memang kita harus berani keluar dan juga bisa melihat keadaan diri kita. Jadi perannya Ibu Porni harus menjadi agen pengubah. Jangan kita menghakimi mereka, tapi tarik mereka, buka wawasan untuk mereka mengerti. Ada yang berhasil, ada yang mau, ada yang tidak. Biasanya terjadi. Apalagi kalau sudah berada dalam zona nyaman biasanya. Ya, itu yang sekarang terjadi kalau dalam zona nyaman. Tapi puji Tuhan Pak, kami yang 9 ini memang luar biasa. Bahkan kami sekarang ini mulai apa ya, macam karena mereka dengar kita harus buat ada persembahan misi. Kita di gereja ini tidak ada persembahan misi. Semuanya hanya untuk gereja lah, untuk ke dalam. Tapi untuk keluar itu tidak ada gitu kan. Dan itu kan program dari atas ya, dari sinode sampai turun ke semua gereja-gereja. Itu tidak ada persembahan misi. Aslinya kami yang 9 ini yang sudah ikut pemuritan ini, kami mau bikin persembahan misi sendiri, Pak. Iya, bagus Bu. Nanti itu bisa menggerakkan dan bisa jadi contoh. Ya, tapi siap ya. Biasanya istilahnya cicak lawan buaya. Iya. Iya, harus ingat ya. Oke, dari Ibu Endar gimana Bu? Berkatnya hari ini, apa yang kemudian Ibu komit kerinduannya bagaimana Bu? Suaranya belum dibuka Bu, masih unmute. Rindu sekali untuk model pemuritan itu Pak. Iya, Supaya ada lebih intens tadi. iya, Orang-orang yang kita lihat ada semangat, nah itu lebih lagi dimuridkan. iya. Kita ini makin umur. Sekarang Ibu Endar usia berapa ya Bu? Maaf Bu. 59. 59. Sudah tahun depan sudah emeritus ya Bu ya? Ya. Sudah emeritus. Tapi masih ada kesempatan Bu. Jadi mungkin makin umur kita ini kan fisik kita makin menurun. Tidak usah tergoda dengan banyaknya, tapi dengan sebuah kualitas investasikan hidup mungkin beberapa orang. Ya, Ibu doakan, Ibu perhatikan, Ibu muridkan, Ibu tinggalkan pesan dalam hidup mereka dengan kekuatan firman Tuhan, berikan keteladanan, berikan perhatian khusus. Ibu akan melihat akan terjadi hal besar, walaupun suatu saat mungkin dalam pemuritan kita tidak melihat apa yang kita hasilkan. Orang lain yang melihat dan Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Pemuritan itu investasi jangka panjang. Ya, barangkali kita sudah menutup mata, murid kita baru tampil jadi orang hebat. Iya. Oke, jadi terus semangat ya Bu ya, terus semangat maju terus. Ibu Agustina gimana Bu? Ya, kalau saya sangat-sangat diberkati ya Pak ya. Memang sih kembali awal hidup saya itu karena saya dari Muslim ya. Intinya saya tidak mau selamat sendiri karena saya udah merasa saya udah diselamatkan, orang lain pun juga harus diselamatkan. Dengan saya diperlengkapi lagi seperti ini, semakin saya makin semangat, semakin bergairah lagi, Pak. Memang sih awal-awal dalam pelayanan itu memang tidak mudah ya, namanya penjangkauan. Tapi setelah kita udah bisa melakukan hal yang kita kembali ke hubungan erat kita dengan Tuhan itu, tidak ada yang membuat kita itu menjadi takut atau mungkin nggak bisa berani ngomong atau apa. Itu menjadi satu seperti yang tadi, dia menjadi gaya hidup kita tuh, jadi melayani, menjangkau jiwa itu sebenarnya indah gitu. Itu sih yang saya dapatkan. Nah, dengan adanya itu pemuridan ini,
semakin dalam lagi saya memahami bagaimana pribadi Tuhan itu, bagaimana pelayan yang Tuhan rindukan, apa yang harus saya lakukan ke dalam lapangan, harus bagaimana. Ya kembali lagi, kalau awal-awal kan saya tidak begitu, ibaratnya tuh bak ibarat seperti itu. Kalau ini kan harus benar-benar ada strategi, ada semuanya itu udah ada caranya, udah diajarkan. Jadi saya semakin diperlengkapi, sangat-sangat diberkati. Oke, makasih Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, Maju amin. terus. Iya, kuat dan gunakan talenta yang Tuhan berikan. Ibu Dewi silakan Bu. Semangat Bu. Ibu Dewi kira-kira berkat apa dan apa komitmen Ibu? Iya, ya saya bersyukur bisa ikut pemuritan ini Pak. Kalau saya lihat di gereja saya Pak, seperti yang Cuma Bu, dikatakan Ibu gereja apa Bu ya? saya gereja GBKP Pak. Yang di Persekutuan. Jakarta ya? Di BKP. Ah. Ya, jadi kalau saya lihat di gereja saya ini seperti yang dikatakan tadi bahwa memang sibuk penuh dengan pelayanan, Pak. Jadi artinya pelayanannya ke dalam aja, keluar itu memang jarang. Tapi memang ada kami kan ada diakonia, maturia dengan kononia ya. Memang ada yang untuk kesaksian, tapi jarang sekali. Mungkin berapa bulan sekali memang ada program itu. Tapi saya melihat memang untuk pemuritan seperti ini, kalau di tempat saya itu memang tidak terlalu Pak ya, dibicarakan gitu. Di ini kan diwajibkan harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Jadi saya pun belajar pemuritan ini pun saya pikir juga bagaimana ya saya bisa memuridkan sementara pengetahuan saya juga pun kan artinya saya ikut di dalam pelayanan misalnya Pertua Diaken ini kan sebenarnya baru sekali Pak, baru berapa bulan gitu. Terus sementara saya melihat pun kalau misalnya ada rapat-rapat seperti apa gitu, kemampuan ya pelayan itu pun sepertinya belum maksimal gitu. Jadi terus sementara saya itu ya sebagai pendatang baru lah misalnya bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana saya harus melakukan ini gitu. Saya bingung juga, tapi saya sudah bicara juga sama teman, sudah ajak. Mereka memang punya kerinduan untuk seperti itu, tapi memang kami nggak ada pengajar-pengajar seperti itu yang bisa membimbing gitu. Tapi kalau saya melihat juga, ada juga jemaat-jemaat itu yang punya kerinduan. Saya udah lihat berapa orang dan saya juga sudah mengatakan bagaimana mau nggak ikut seperti itu. Mereka mau. Nah, makanya saya juga ya bagaimana ya? Apakah yang saya harus mengajar? Saya mengajar pun pengetahuan saya terbatas. Oh nanti saya mau ngomong dulu sama Ibu Elsa gitu kan. Terus itu ya sebenarnya ada beberapa teman yang punya kerinduan juga untuk ikut seperti ini, Pak. Tapi saya berpikir juga kalau saya disuruh mengajar pengetahuan saya pun terbatas juga. Saya juga nggak mengerti bagaimana membimbing mereka supaya ya menjadi murid gitu. Tapi saya bersukacita. Kalau dalam firman Tuhan kan memang ya firman ini kan memang sudah sering dikumandangkan Pak. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kan ya jarang ada yang bisa menjadi memuridkan gitu Pak. Iya. Nah, Saya bisa mengerti pergumulan Ibu. Jadi Ibu jangan putus asa. Biasanya seperti itu. Biasanya pergumulan jemaat dalam situasi gereja yang Ibu alami. Saya bisa memahami GBKP. Saya pernah khotbah di GBKP di Bandung itu juga. Teman-teman juga banyak sahabat di sana. Situasinya memang tidak mudah Ibu. Nah, Ibu Dewi bisa lakukan banyak hal. Pertama, Ibu berdoa. Kedua, Ibu menjadi agen memperkenalkan pemuritan ataupun kursus Kairos kepada teman-teman. Ketiga, Ibu bisa melakukan misalnya mengajak teman-teman yang lain yang sudah ikut di kelas pemuritan ini, kita kolaborasi untuk membangun satu kelas misalnya melengkapi. Tapi Ibu cari orang-orang yang memang punya kerinduan, punya minat, punya hati gitu ya. Untuk itu kemudian bisa juga dengan cara lain memperkenalkan pemuritan itu di gereja, jadikan ini memang program yang mungkin nampaknya hal yang kecil, tetapi kadangkala
kadangkala ya Bu ya, itu tidak diterima di dalam program, tetapi kita hanya pendekatan-pendekatan pribadi yang bisa kita lakukan, dan memang membutuhkan bukti dulu, ada perubahan dari kita, membutuhkan perjuangan, tetapi Ibu juga harus tahan. Kadang-kadang orang bisa cibir-cibir, nah ini itu apa itu segala macam. Nah, Ibu akan hadapi seperti itu dalam konteks gereja. Karena memang tantangan terbesar di pemuritan itu bukan orang luar. Kadang-kadang hamba Tuhan dan majelis sendiri yang menjadi itunya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu berhasil beberapa orang kemudian bisa di pemuritan, kemudian bisa teman-teman yang lain bergabung untuk memuridkan bekerja sama, itu akan menolong sekali. Nah, Ibu Iya. bisa sharingkanlah dengan Ibu Elsa, misalnya mungkin ada proyek bersama dengan Ibu Porni, Ibu Endar, Ibu Agustina, bergantian. Karena kita nggak bisa kerjakan sendiri. Iya. Bisa dibuat begitu. Apalagi kalau saya melihat mungkin kalau yang saya ajak itu ya termasuk diaken-diaken itu seperti yang Ibu Porni lakukan. Kadang-kadang mereka merasa ilmu mereka itu tinggi, Pak. Seolah-olah gimana ya? Ya, kesombongan rohani jadinya. Padahal kalau kita lihat kan belum isinya kan sebenarnya ya belum ada lah gitu sepertinya. Kalau cuman melayani aja, tapi nggak bisa ya memuridkan seperti itu kan. Jadi kan sepertinya kita tahu itu kan kurang. Cuman ya itu tadi agak sulit memang masuk, Pak. Cuman saya pendekatan aja dulu. Saya udah melihat Iya. beberapa orang yang punya kemampuan. Ada juga guru KKR itu, Pak. Udah lama. Saya rasa dia udah ada 30 tahun ngajar KKR. Cuma kemarin saya cerita, dia bilang, saya mau ikut nanti kalau kamu ada apa, saya masukkan satu gitu juga sih. Cuman saya gimana ya, gimana caranya? Nanti berdiskusi dulu dengan Bu Elsa. Iya, itulah. Dan saya maunya juga Pak, jangan dari GBKP semua gitu, harus ada dari gereja-gereja lain. Jadi mereka bisa melihat. Kayak saya kan sebenarnya di sini kan kebanyakan ibu pendeta di sini. Saya yang ilmunya nggak ada sebenarnya. Ibu Cuman memang ada saya, ilmunya, tapi ilmunya lain, Bu. iya, cuman saya kan memang suka dari dulu baca Alkitab, jadi saya mengerti. Jadi nggak asing bagi saya gitu. Tapi kalau teman-teman saya yang lain nanti kalau misalnya khusus dari GBKP aja, nanti yang satu ini udah tahu nih orang ini suka ngomong yang nggak ini gitu. Jadi maunya saya berbaur gitu. Ada yang misalnya kayak kan ada dari Lampung, ada dari Papua gitu. Jadi kayaknya senang mereka bisa melihat oh seperti ini gitu, Pak. Iya. Iya, memang dia bisa model seperti itu bagus, Ibu. Jadi interdenominasi itu bagus, membuka wawasan. Tapi ada juga kelompok-kelompok tertentu yang awalnya nampaknya seperti kelompok eksklusif. Jadi misalnya kelompok yang punya minat sama gitu. Jadi itu jika diperhatikan, jadi misalnya di gereja Ibu ada 10 orang yang mereka inginnya memang hanya sendiri gitu. Itu tidak apa-apa. Karena di pemuritan itulah kemudian mereka dibuka wawasannya. Yang Iya, penting kita yang mengajar itu yang bisa mengajak mereka untuk berpikir, membuka wawasan mereka. tapi mereka bilang juga gitu, maunya kita dari GBKP aja gitu. Iya, biasanya begitu, Bu. Maunya mereka cenderung kelompok sendiri dulu karena biasanya kan tidak mudah untuk Puasa ya, Pak. keluar karena sudah seringkali terkondisi dengan keadaan kenyamanan yang sudah ada, itu memang begitu. Iya, iya. Nah, tinggal Ibu bagaimana berjuang nanti berdiskusi dengan teman-teman di pemuritan, bagaimana caranya supaya ini. Kalau Ibu Marni dengar juga pasti dia senang kalau ada itu. Ya, Ibu Marni Karena selalu bilang gitu, Ibu Dewi ayo, Ibu Dewi ayo. Jadi saya jadi pikiran juga gitu. Saya belajar gini pun saya sebenarnya enggak, saya ngomong pun susah gitu Pak. Cuman ya saya udah terjun ke sini mau keluar lagi pun enggak gimana gitu. Jadi saya ya udah coba-coba ajak teman sih. Saya tahu beberapa teman itu ada punya kerinduan juga seperti itu gitu. ya Ibu Karena doakan ada saja. Ibu pendeta doakan kami saja. juga kan ada yang pernah ya kenal juga sama Ibu Elsa, pendeta Bu siapa itu yang pernah bawa waktu ada acara Natal juga dia Jose, pendeta Jose. Saya pernah bilang gitu Pak, kan sama pendeta itu kebetulan dia ada, saya bilang, Ibu pendeta, saya
bagaimana kalau kita bikin pemuritan di sini? Karena saya pernah lihat juga pendeta ikut di dalam acara pemuritan ini. Maksudnya dia pernah jadi memberikan khotbah gitu kan. Biasanya kan gitu Pak, kalau misalnya mereka pendeta ini pun sudah ikut terjun, mungkin daya tarik juga buat mereka untuk ikut gitu. Saya tanya siapa Ibu saya kenal Bu Elsa katanya gitu. Iya, Ibu Elsa memang terkenal, Bu. Pendeta Pak Joyce, Ustadz pendeta nih. Joyce Bu. Oh iya pendeta Joyce. Pendeta Iya. Joyce. Iya. Itu kan orang Iya. GBKP itu Bu. Iya. Iya, saya kemarin ini baru selesai, Bu. Jadi saya membina khusus gereja, tapi mereka hanya kelompok mereka maunya. Gereja Kristus di Cibinong itu 2 kelas itu. Sekarang mereka banyak sudah memuridkan. Bahkan kami 2 kali retreat itu. Jadi dari sini saya membina gereja Cibinong itu ada 2 gereja malah. Dan ada juga diaken laki-laki nih Pak. Saya berani juga mendekatinya. Nanti sobat saya aja apakah mereka mau belajar pemuritan. Nanti kalau mereka mau nanti saya kasih tahu sama Pak Ustadz ya. Ya, kita atur aja Bu, coba nanti. Ya, memang saya Iya. coba menyisi-nyisikan waktu ini karena tahun ini juga cukup banyak nanti akan keluar, butuh komitmen. Nanti kita bisa buatlah kalau betul-betul ini kita bisa memuridkan bersama-sama. Karena kalau sudah mulai start pemuritan itu komitmen harus jangan mundur, maju terus. Makasih Bu Dewi. Iya. Saya berharap bahwa terus bersemangat, kita cari berbagai macam cara sesuai dengan hikmat Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih Pak Guru yang selalu bersedia menggantikan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Iya. Pak Sada. Ini Ibu-ibu karena ini disogok sebenarnya saya sama Ibu Elsa. Jadi. kami ada satu program pelayanan kepada anak-anak prasejahtera ya, keluarga prasejahtera. Ya, pembinaan pemuridan, juga bimbel, pengembangan bakat. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan di dalamnya. Jadi kami adakan tuh setiap hari Senin. Jadwalnya yang kosong memang biasa kosong hari Senin itu waktunya kami hamba Tuhan di gereja itu libur. Nah, ternyata kami sesuaikan lagi jadwal, tidak ada waktu lagi, makanya kita ambil hari Senin itu. Makanya tabrakan dengan Deborah. Ya, puji Tuhan. Jadi saya minta tolong Pak Ustadz bantu. Ya, waktunya Ibu Elsa tabrakan, saya yang ditabrak. Ya, terima kasih Ibu-ibu, puji Tuhan ya, nanti minta luar biasa ya, Ibu-ibu pada semangat ya, saya baca renungannya, walaupun panjang-panjang, tapi luar biasa ya, saya senang sekali ya. Ibu Porni juga, puji Soalnya Tuhan susah mau semangat. dipotong, Ibu Iya. Elsa, kayaknya susah mau dipotong, aduh. Iya, aduh. Saya diberkati waktu hari apa itu baca punya Ibu Porni, wah diberkati sekali saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Nggak bisa Nanti Ibu bisa tanya, ini apa? Kita punya grup Deborah ini selesai, ini kan tinggal 2 materi lagi. Iya. Apakah mau dilanjut? Kalau mau dilanjut berarti kita harus sudah cari murid begitu. Iya, nanti kita bisa cari murid ya. Nanti Ibu seperti yang tadi Ibu Dewi sampaikan, nanti bisa ya. Nanti berapa? 2, 3, 4 kita gabung aja ya. Nanti kita seperti yang kita di Miriam ya Bu Porni. Iya. Jadi kita bisa bantu coba membantu untuk membahas setiap materi ya, mengambil bagian, ambil yang gampang-gampang ya Ibu rasa. Iya. Dan nanti bisa kita mulai cari murid lagi gitu ya. Iya, karena ini berhubungan juga dengan buku Bu Elsa. Macam Iya. kami di Papua ini ya sekarang Ibu Marni sudah mulai supaya siapkan lagi murid berikut karena berhubungan dengan buku kan kirimnya cukup lama lah di sini sampai 2 mingguan. Iya.
Saya rasa Ibu Endar juga udah ada buku ya. Mungkin kalau Ibu Endar juga sudah bisa kita mulai berapa orang juga bisa, atau Ibu Endar bisa sendiri juga nggak apa-apa ya. Ibu Agustin, Bu Dewi ya, kita bisa gabung ya, kolaborasi aja ya. Ya. Ya, kita mungkin mulainya ambil itu kali alumni itu kan banyak tuh, belum tentu mereka udah pada semua itu Ya. apa namanya ikut pemuridan. Ikut, iya, bisa dari doa misi wanita Iya. juga boleh. Dengan biar- gabung dengan gerejanya Ibu Dewi, 1-2 orang pun nggak apa-apa, Bu. Biar mereka, kita jangan seperti yang tadi ya, kita mau tidak melihat kuantitas ya, kita lihat, kita mau kualitas dulu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Usada. Jadi nggak apa-apa 1-2 orang, nggak apa-apa kita mulai gitu ya. Berapa orang, kita gabung aja ya. Apa 10 orang jadi semuanya jadi 10 orang lumayan ya. Kalau 10 itu Ya. berdampak ya Ya. kepada yang lain. Kalau saya ini sudah dapat 2 anak muda, termasuk anak saya. Oh iya. Saya udah ada 3, Bu. Iya, anak saya juga dua-duanya pemuridan semua sudah, Bu, sebelum mereka pergi. Jadi saya Karena bilang, pas COVID kemarin. 2 anak ini kamu harus ikut pemuridan. Luar Iya. biasa. Nanti kamu berkualitas ketika kamu ini kerja. Iya. Berdampak. Sudah Iya, sampaikan. benar. 2 anak yang sudah kerja ya. Iya. Ya. Nanti untuk Ibu Dewi, khusus nanti kalau misalnya, coba Ibu doakan kalau ada misalnya 12 ataupun mungkin jangan terlalu banyak ya Bu ya. Misalnya ada 15 orang, bapak-bapak, ibu-ibu mau gabung, khusus kalau misalnya dia tidak mau gabung yang lain, nanti hubungi, kasih tahu saya, nanti saya coba atur bagaimana caranya. Saya akan coba bantu GBKP kalau mau. Perempuan sama laki-laki sama Pak, digabung. Iya, digabung, lebih baik digabung, itu tidak masalah. Iya. Mereka pernah tanya, Pak, kira-kira harinya kapan gitu, waktunya, jamnya kan harus disesuaikan gitu. Saya hanya kosong sekarang tuh tinggal hari Senin, Bu. Senin jam berapa, Pak? Senin, kalau misalnya ada yang Sabtu pagi juga bisa. Karena sekarang saya Sabtu pagi tinggal satu sesi saya sekarang. Biasanya kalau orang Karo itu kan saya Batak Karo, Pak. Itu biasanya kalau Sabtu itu sering ada acara pesta, Pak. Ya, Betul, saya pestanya di tahu Sabtu itu. paling banyak. Senin Iya. malam aja. Senin ke pasti. Senin, nanti apa yang penting diskusikan dulu Bu. Jadi pilih misalnya Senin, atau misalnya ada yang punya waktu, ada juga kelas tertentu itu di kami itu, tapi seringkali benturan juga sih kalau sore, minggu sore gitu atau malam gitu. Minggu tuh Lebih ada acara juga ya. banyak Iya, acara. Sabtu Minggu itu Kalau Minggu biasanya kan ada sidang-sidang di gereja, Bu. Iya. Ya, hari Senin aja Bu, coba Senin malam gitu, sore malam seperti jam kita ini. Nah, saya pernah kan Pak di rumah sakit gitu kan, jadi saya harus bikin saat teduh. Kebetulan istri pendeta sakit. Saya diam aja di situ bikin-bikin. Ngapain katanya. Oh, ini saya ditengoknya, ini pelajarannya apa? Karangannya siapa gitu. Pendeta pula ini nanya, ini saya pun kan ini juga kan. Maksud saya gini Pak, di tempat saya itu kan karena belum pernah hal yang seperti ini kan, ya banyak pertanyaan sih yang kadang-kadang saya seperti yang dibilang Bapak tadi, takutnya dicibir lah, di inilah, diapain lah. Nah, cuman nanti pasti mereka tanya dari gereja mana, apakah PGI atau apa gitu. Karena kalau di luar PGI mereka kan kita kan nggak boleh gitu juga, Pak. Iya, saya ngerti Bu, saya paham. Saya sudah sering menghadapi itu. Makin banyak pertanyaannya, makin saya suka Bu, makin bagus. betul. Iya, karena dia makin banyak bertanya, saya makin banyak menjawab. Pertanyaan saya juga makin banyak ke mereka. Iya. Jadi enak gitu, jadi murid yang bertanya itu saya suka malah tuh. Karena orang bertanya itu tanda-tandanya mau pintar. Dan banyak juga yang saya lihat pintar-pintar dan punya kemampuan juga banyak saya lihat di sana juga, Pak. Punya Iya, tapi kerinduan juga. yang penting Ibu lihat yang punya hati gitu, yang penting punya hati. Entahkah anak muda, ibu-ibu atau bapak-bapak, siapa saja yang punya hati. Ya, jadi prioritaskan mereka yang punya hati, yang punya komitmen.
Karena kalau saya misalnya ngajar itu saya sedikit galak 3 kali, memang stop, nggak boleh ikut lagi. Iya. Betul, Pak. Kalau bisa jangan Oke. Iya. Oke, saya tutup